العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat menghirup udara segar di pagi hari di bulan suci Ramadan ini. Dua kalinya salat beriring salam tetap diserahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, pada awal mukadimah saya tadi, saya membacakan surah Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan salatlah. Karena orang-orang yang sabar ada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, salat merupakan tiang agama. Salat merupakan ciri-ciri umat Islam untuk menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita dituntut sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergesa-gesa dalam menjalankan salat, ibadah salat. Tidak tergesa-gesa dalam pembacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya, dan tidak tergesa-gesa dalam menjalankannya. Sabar yakni tepat pada waktu sholatnya, kapan kita melaksanakan sholatnya, dan tidak mengulur waktu, dan tidak tergesa-gesa dikejar oleh waktu. Para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia, sabar dalam kehidupan ini ada dua, yakni sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menghadapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau keindahan atau manfaat ataupun manfaat yang dapat kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu musibah, kesenangan, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesusahan apabila kita sabar, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Dan apabila kita sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala, larangannya seperti meninggalkan sholat, jangan kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Para pendengar yang berbahagia, sabar dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Tidak untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Janganlah kita meninggalkan sholat, janganlah kita meninggalkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di rukun Islam, yakni kita menjalankan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, sholat sudah dibagi waktu dan tempatnya. Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu jangan sampai kita tinggalkan, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita meninggalkan sholat demi dunia, karena dunia ini tidak akan ada habisnya. Kita dikasih sedikit, minta banyak. Maka dari itu, bersabarlah, syukuri apa yang telah ada pada diri kita. Ingatlah, yang di bawah kita masih banyak, kita masih bisa makan, dia di bawah kita masih ada yang belum bisa makan sampai hari ini. Maka dari itu, sabarlah, syukurilah apa yang ada pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala untuk kita yang selalu bersyukur, walaupun itu tidak banyak untuk kita syukuri. Maka dari itu, jangan bandingkan kepunyaan kita dan punya orang lain. Maka yang kita tanamkan daripada diri kita adalah sabar dan sholat. Apabila kita keduanya kita kerjakan, insya Allah kita akan ikhlas menjalankan kehidupan dunia ini.
Maka dari itu para pendengar yang berbahagia, sholat-sholat yang wajib itu adalah kewajiban kita. Apabila lebih baik lagi kita menambah dengan sholat-sholat lainnya, sholat duha, tahajud, witir, tarawih di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi umat-umat yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mengajak untuk kita semuanya selalu sabar dan sholat, untuk tidak meninggalkan ibadah sholat, karena yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, semuanya akan tentu baik. Dan apabila sholat kita jelek, amal-amal yang lain yang akan membantu kita apabila itu cukup. Maka dari itu, perbaikilah sholat kita. Janganlah tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru oleh waktu. Jangan mengejar dunia yang hanya sementara ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.